Selamat bertemu kembali pada unit 1.4 Fasilitas Operasi Darurat Bencana. Sebelumnya sudah dipelajari unit 1.1, 1.2, dan 1.3 terkait dengan siklus periode operasi, siklus perencana operasi darurat bencana, beserta organisasi kedaruratan bencana. Unit 1.4 akan membahas tentang fasilitas operasi darurat bencana yang merupakan pendukung dari organisasi darurat bencana. Unit 1.4 ini bertujuan agar dapat menguraikan 6 fasilitas dasar dalam operasi darurat bencana yang biasa digunakan. Kemudian, unit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang nantinya ditempatkan bersama. Dan yang cukup penting, unit ini bertujuan untuk mengidentifikasi simbol-simbol fasilitas operasi yang digunakan dan ditulis atau diberikan dalam sebuah peta operasi. Jadi, khusus untuk simbol-simbol yang akan diperkenalkan dalam fasilitas operasi ini adalah simbol internasional. Sehingga pada saat peserta mengikuti operasi kedaruratan bencana di negara lain, dapat memahami langsung simbol dan membaca peta operasi yang ada pada organisasi kedaruratan bencana tersebut atau pada pos komando nantinya. Apa itu fasilitas PDB? Fasilitas ini didirikan berdasarkan keputusan Komandan Darurat Bencana. Jadi, fasilitas darurat bencana merupakan kewenangan dari Komandan Darurat Bencana untuk memutuskan fasilitas apa saja yang harus didirikan dan yang tidak perlu didirikan. Pendirian bergantung pada persyaratan dan tingkat kesulitan penanganan darurat bencana yang sedang berlangsung saat fasilitas tersebut diputuskan untuk didirikan. Fasilitas ini hanya diaktifkan ketika dibutuhkan. Perlu dicatat bahwa tidak semua operasi kedaruratan bencana membutuhkan fasilitas operasi darurat bencana. Bisa saja sebuah operasi darurat bencana yang berskala kecil atau bersifat sederhana tidak memerlukan fasilitas operasi darurat bencana. Ada 6 fasilitas operasi yang digunakan. Yang pertama adalah pos komando atau posko, yang biasa juga dikenal dengan Incident Command Post atau ICP. Berikut adalah simbol posko yang dimasukkan ke dalam peta operasi, yaitu kotak dengan segitiga warna ungu. Hanya ada satu posko untuk satu operasi darurat bencana. Jadi, walaupun melibatkan lebih dari beberapa kabupaten atau kota dalam sebuah komando bersama, seperti yang dijelaskan dalam unit 1.3, tetap saja posko hanya satu yang ditempatkan di mana para komandan darurat bencana menyepakati tempat didirikannya pos komando. Institusi yang berfungsi sebagai pos komando nantinya digunakan untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Posko harus berlokasi di luar zona bahaya, tetapi tetap harus cukup dekat ke lokasi keadaan darurat bencana sehingga dapat memudahkan aksesibilitas para komandan operasi dalam mengawasi dan mengelola operasi darurat bencana. Untuk mempertahankan komando, setiap operasi tanggap darurat harus memiliki posko. Jadi, operasi darurat bencana dalam skala kecil ataupun besar wajib memiliki satu posko. Posko sebaiknya jauh dari kebisingan dan kebingungan yang biasanya terjadi pada keadaan darurat. Posko ini diletakkan di tempat yang aman dan nyaman karena keputusan-keputusan strategis diambil dalam fasilitas ini. Posko sebaiknya tidak ditempatkan bersamaan dengan fasilitas lain yang bising, seperti helibase atau helipad.
Terdapat beberapa kasus pada saat posko ditempatkan bersebelahan dengan helibase yang menyebabkan tingkat stres para komandan operasi, baik itu komandan operasi, staf umum, dan staf komando menjadi tidak efektifnya keputusan yang diambil akibat dari kebisingan yang luar biasa dan tingkat stres akibat kebisingan tersebut, sehingga menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil menjadi tidak efektif. Posko dikelola langsung oleh komandan, dibantu dengan wakil komandan, sekretariat, bagian data informasi humas, bagian perencanaan, perwakilan instansi, dan bidang operasi. Jadi, pengelolaan posko dilakukan secara bersama, tapi langsung dikelola di bawah komandan dan dibantu para stafnya. Pos lapangan atau juga dikenal sebagai staging area. Pos lapangan ini bersimbol lingkaran hitam dengan huruf S berwarna putih. Boleh terdapat lebih dari satu pos lapangan pada sebuah operasi tanggap darurat. Pos lapangan adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana. Merupakan lokasi sementara pada keadaan darurat di mana personel dan peralatan disimpan dalam status tersedia saat menunggu penugasan taktis, peralatan rusak ataupun personel yang tidak dalam shift kerja tidak boleh berada pada pos lapangan. Pos lapangan harus berlokasi cukup dekat ke lokasi keadaan darurat, sehingga dapat mempercepat waktu respon namun masih cukup jauh pada zona yang berdampak langsung. Bisa berlokasi sama dengan posko, pangkalan, camp, pangkalan helikopter. Pos lapangan dikelola oleh seorang koordinator dibantu oleh wakil, sekretariat, dan seksi-seksi. Pos pendukung atau dikenal juga dengan base memiliki simbol internasional lingkaran hitam dengan huruf B berwarna putih. Pos pendukung terbagi atas dua bentuk, yaitu pos pendukung untuk bantuan dalam negeri serta bantuan luar negeri dan komunitas internasional. Merupakan institusi yang mengkoordinasikan kelancaran akses masuk maupun keluar dan mobilisasi atau distribusi bantuan PDB. Merupakan lokasi di mana dan dari mana semua logistik utama dan fungsi administratif dikoordinasikan dan diatur. Disarankan untuk dibangun pada pelabuhan laut atau penyeberangan, bandara, dan atau pangkalan militer. Dikelola oleh seorang koordinator dan dibantu oleh sekretariat, bidang logistik dan peralatan, bidang sumber daya manusia dan satuan satwa, serta bidang transportasi. Sumber daya yang berada di pos pendukung selalu dalam kondisi tidak dapat dipergunakan. Peralatan rusak, tidak dalam shift, peralatan yang belum selesai check-in, dan sebagainya. Bila tidak ada pos lapangan, maka dari pos pendukung ini langsung didistribusikan ke lokasi-lokasi yang terdaftar dalam daftar penugasan nantinya. Selanjutnya adalah fasilitas perkemahan atau camp dengan simbol lingkaran hitam dengan huruf C putih. Satu operasi tanggap darurat dapat memiliki beberapa perkemahan. Namun, tidak semua operasi membutuhkan perkemahan, tergantung skala dan periode operasi. Perkemahan merupakan lokasi di mana sumber daya dapat disimpan guna mendukung operasi darurat bencana apabila pos pendukung tidak dapat diakses oleh semua sumber daya. Bila base ternyata tidak dapat diakses, maka sumber daya yang berstatus tidak dapat digunakan bisa ditempatkan dalam camp ini. Perkemahan juga merupakan lokasi sementara yang ada di dalam area umum operasi darurat yang dilengkapi dan memiliki staf untuk menyediakan makanan, minuman, area tidur, dan layanan kebersihan. Tidak harus dalam bentuk tenda, hotel, dan restoran di daerah terdampak dapat dijadikan perkemahan. Bisa dilihat pada penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, di mana petugas kesehatan ditempatkan pada hotel Badan Usaha Daerah DKI Jakarta dan dijadikan camp untuk petugas tersebut.
Camp didirikan dan dikelola oleh bagian logistik. Sumber daya yang berada di perkemahan selalu dalam kondisi tidak dapat dipergunakan. Peralatan rusak, tidak dalam shift, peralatan yang belum selesai check-in, dan sebagainya. Pos pendukung helikopter dalam bentuk titik pendaratan heli. Pos pendukung helikopter memiliki simbol lingkaran hitam dengan huruf H putih. Untuk pos titik pendaratan heli, lingkaran hitam dengan huruf H ditambah nomor seperti H1, H2, H3, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah titik pendaratan heli yang telah ditetapkan oleh komandan. Satu operasi tanggap darurat hanya memiliki satu pos pendukung helikopter dengan beberapa titik pendaratan atau helispot. Pos pendukung heli adalah lokasi di mana operasi udara yang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Pangkalan helikopter umumnya digunakan dalam jangka panjang dan mencakup layanan seperti pengisian bahan bakar dan pemeliharaan. Sebagai contoh, pangkalan militer juga bisa digunakan untuk pangkalan helikopter. Helispot merupakan lokasi yang lebih bersifat sementara dan terdapat di lokasi keadaan darurat berlangsung. Jadi, helispot ini digunakan untuk memudahkan distribusi mobilisasi sumber daya, sehingga helispot sebaiknya dibuat pada daerah yang langsung terkena dampak. Lokasi yang dipilih untuk helispot adalah lokasi yang memungkinkan helikopter dapat mendarat dan tinggal landas dengan aman. Jadi, lokasi helispot ditempatkan pada daerah yang pohonnya tidak terlalu rapat dan tidak ada kabel listrik yang menghalangi saat pendaratan dan kemudahan akses oleh masyarakat untuk menjangkau helispot tersebut. Berikut contoh penggunaan simbol-simbol fasilitas operasi yang digunakan dalam peta operasi. Pada kasus ini, terjadi banjir di sepanjang sungai. Maka, ICP atau posko didirikan di daerah terdampak tetapi bukan pada daerah terdampak langsung. Base atau pos pendukung didirikan di sebelah posko. Hanya ada satu posko dan satu base, atau satu pos pendukung untuk operasi darurat bencana. Helibase ditempatkan agak jauh dari posko dan base, tetapi tetap dapat diakses dengan mudah oleh komandan darurat bencana. Camp didirikan di tempat yang lebih jauh dari posko dan helibase untuk menghindari kebisingan. Kemudian, staging area serta helispot ditempatkan di titik di mana bencana terjadi dan terdampak luas. Berikut terdapat aktivitas pertama untuk para peserta agar dapat menentukan lokasi fasilitas dari operasi darurat. Dengan instruksi, yang pertama, tentukan fasilitas operasi mana yang Anda butuhkan untuk mengelola operasi darurat bencana yang sedang terjadi. Yang kedua, perhatikan syarat penempatan fasilitas. Yang ketiga, tempatkan fasilitas yang Anda gunakan dengan memberikan simbol-simbol yang sesuai pada gambar yang telah diberikan. Yang keempat, unggah hasil kerja Anda pada tempat yang telah disediakan. Silakan dilihat pada skenario yang sudah disiapkan pada halaman selanjutnya. Kemudian, tempatkanlah fasilitas-fasilitas operasi pada peta yang sudah disediakan. Waktu bekerja selama 10 menit. Dari hasil pelajaran ini diharapkan peserta dapat mengetahui dan mampu menjelaskan apa saja keenam fasilitas dasar operasi darurat bencana. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi fasilitas apa saja yang dapat ditempatkan dalam lokasi yang sama. Selanjutnya, mengidentifikasi simbol-simbol pada peta fasilitas. Dilanjutkan dengan mengisi kuis yang telah disiapkan. Terima kasih.